Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Falya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, Islam serta umur panjang. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton yang saya hormati, para juri, para staf panitia yang Allah muliakan. Ada anak yang bernama Yudi. Dia pulang pergi dengan naik kereta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Damara dari Man Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu judul yang menarik, yakni pertemanan dunia dan akhirat. Teman-teman sekalian, pertemanan merupakan hal penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena seorang teman berpengaruh pada buruk baiknya sifat kita. Syekh Az-Zarnuji rahimakumullah di kitab Ta'limu Ta'lim mengatakan, jangan tanya tentang seseorang atau siapa dia, cukup tanya siapa temannya, karena seorang teman akan mengikuti jalan teman yang ia temani. Dan beliau melanjutkan, teman jahat itu lebih berbahaya daripada ular hitam yang beracun. Karena apa? Seorang teman yang jahat bisa menyebabkan kita masuk neraka jahim. Maka dari itu, perbanyaklah teman-teman yang baik, karena seorang teman yang baik bisa menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, cintailah orang-orang soleh walaupun Anda tak termasuk di dalamnya. Dan bencilah pada para pelaku maksiat dengan perbuatannya walaupun Anda masuk di dalamnya. Karena barangkali hal itulah yang akan menyebabkan Anda masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda di hadis riwayat Imam Bukhari dengan rawinya bernama Abu Musa radhiyallahu taala anhu. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuhibbul qaum wa lamma yalhaqu bihim. Ada seseorang yang mencintai sebuah kaum, tapi kaum itu tidak tahu bahwa dia mencintai kaum itu. Maka apa komentar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, al-mar'u ma'aman uhibbu. Setiap orang akan disatukan dengan siapa yang ia cintai. Teman-teman sekalian, walaupun dikatakan sangat mudah sekali kita mencintai dia, tapi sebuah cinta amalan hati harus dibuktikan dengan perbuatan kita. Contoh misalnya, ketika teman soleh itu dalam kegelisahan, kita beri ketenangan pada dia. Ketika punya masalah, beri solusi. Ketika dia susah, beri pertolongan. Teman-teman sekalian, dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di sana dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahli surga itu berbaris bersaf-saf. Maka Ibnu Numair beliau memaknai hadis ini dengan apa? Yaitu saat ahli surga itu bersaf-saf berbaris, ada ahli neraka yang melewat pada mereka. Dan dia berkata pada salah satu ahli surga, dia berkata, hai fulan, bukankah dulu aku memberimu minum saat kau meminta minum itu? Maka kata Ibnu Numair, seketika ahli neraka ini saat dia berkata seperti itu, ahli surga ini menjadi syafaat bagi dia. Teman-teman sekalian, walaupun dikatakan itu sangat mudah, tapi orang-orang yang kurang baik pasti mempengaruhi kita. Bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW ada seseorang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayangnya dia malah berpaling kepada hal yang buruk. Padahal Islam yang terbaik pada saat itu. Bahkan sampai masa kini. Hal ini Allah abadikan di Quran surah Al-Furqan ayat 27 sampai ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Yang artinya, dan ingatlah pada hari orang-orang zalim menggigit kedua jarinya karena menyesal atas perbuatannya. Dan mereka berkata, wahai seandainya aku dulu mengikuti jalan Rasul. Dan mereka berkata, wahai celaka aku, seandainya aku dulu tidak menjadi kesimpulan teman akrabku. Di kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dikatakan bahwa di zaman itu ada seseorang bersyahadat depan Nabi Muhammad SAW. Dia mendapat hidayah Allah, tapi sayangnya dia berpaling dari hidayah itu, meragukan Islam, Al-Quran. Padahal Quran dan Islam tak ada keraguan di dalamnya. Adapun asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan Uqbah bin Mu'aid, yang dimana dia dipengaruhi oleh temannya, yakni Ubay bin Khalaf dan Umayyah bin Khalaf dan teman-teman dia yang lainnya. Adapun kenapa orang-orang zalim itu menggigit kedua jarinya? Karena mereka menyesal atas perbuatannya. Adapun contoh, dulu saya ketika masih MTS, kita lagi ngopi di sebuah warung gitu ya. Ada cewek lewat tiba-tiba. Dia berkata, Mar, itu cewek cantik, seksi lagi Mar. Ya maka saya katakanlah iya dan iya. Karena apa? Sebuah pandangan itu harus dijaga, atau disebut dengan ghaddul basar. Maka dari itu saya katakanlah iya. Mar itu cantik, baheno, seksi, iya kantai, pira awe gelis gitu. Kalau pakai gelis mah. Saya jawab seperti itulah. Tenang, karena perintah Allah harus dilaksanakan. Karena di perintah itu ada hikmah yang harus kita pahami. Teman-teman sekalian, ada pun dulu teman-teman saya ketika manggil temannya dengan bahasa yang kurang baik. Syarif jadi Syaraf, Banu jadi Bon. Salahuddin jadi Selud coba. Itu suatu luar biasa, aneh sekali. Orang tua memberikan nama pada anak itu agar dia baik ke depannya. Tiba-tiba Anda rubah, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang ingin saya sampaikan. Teman-teman sekalian, di akhir kata ini, ayo kita nyanyi bersama-sama. Dan kita logo ini, harta dan tahta jelek gak apa-apa, asal banyak duitnya. Kita rubah liriknya. Yuk, 1, 2, 3. Iman dan takwa penentu kita surga atau neraka. Mau pilih mana? Iman dan takwa penentu kita surga atau neraka. Mau pilih mana? Oke, dengar, dunia ini hanyalah sementara, cuma janganlah kau termakan dengan tipu dayanya. Akhirat abadi masih tidak kau percaya. Muhasabah, kembalilah pada yang esa. Allahu Ahad, Allahu Samad. Muhasabah, kembalilah pada yang esa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.